Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Terima kasih udah berkunjung di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat project baru Flutter, dimana tentunya kita di sini menggunakan emulator. Saya asumsikan teman-teman di sini sudah menginstal dan mengkonfigurasikan project Flutter sebelumnya. Jika belum, teman-teman bisa melihat tutorial video sebelumnya. Oke, kalau teman-teman sudah install sebelumnya, seharusnya ketika teman-teman melihat ketikan Flutter di sini harusnya sudah muncul ya seperti ini perintah-perintah komennya, atau teman-teman ketika ketik flutter.store, teman-teman tentunya sudah terinstall semua ya, kebutuhan-kebutuhan environmentnya semua sudah terpasang seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti teman-teman bisa langsung lanjut step di video ini. Baik, langsung saja teman-teman. Mungkin kita cross check lagi ya di folder di C kita. Ada Android ya, ada Android, kemudian ada dua folder, Flutter, kemudian SDK, kemudian di sini ada beberapa folder juga, ada CMD Line Tools, Latest, dan juga folder instalasi dari CMD Line Tools. Selanjutnya bagaimana cara melakukan konfigurasi atau membuat project kemudian menjalankan ke emulator. Yang pasti langkah pertama teman-teman harus menginstal emulatornya terlebih dahulu. Nah, untuk menginstalnya sendiri teman-teman bisa mengikuti langkah ini ya. Yang pertama teman-teman boleh masukkan atau ketikkan perintah SDK Manager --list ke CMD teman-teman. Kita tuliskan dulu. Kita masukkan di sini SDK Manager --list. Oke, pastikan di sini teman-teman connect internet ya, karena kita mengambil data dari repository secara online. Kemudian selanjutnya kita ingin menginstal emulator dari Google, di mana version Androidnya yang ke-28. Ini kalau tidak salah versi Pi. Biar lebih cepat ini saya copy aja. Nanti sintak ini saya copy di deskripsi ya. Apa di sini? Di sini teman-teman selain 28 juga bisa menginstal versi di atasnya 30 atau 29. Namun karena saya inginnya ini lebih ringan, jadi saya install yang versi ke-28. Kalau sudah install saja, tunggu proses downloadingnya selesai. Ini biasanya memakan waktu yang ya lumayan. Itu teman-teman pastikan koneksi internetnya lancar ya. Oke, jika sudah 100%, kita lanjut ke step berikutnya. Oh ya, untuk SDK Manager List ini fungsinya sebenarnya untuk mengetahui image mana atau emulator mana yang tersedia. Jadi teman-teman bisa menginstal selain Android 28 atau versi Pi. Di sini bisa teman-teman lihat banyak sekali pilihan. Ada Google TV sesuai dengan ukuran layar yang diinginkan. Oke, sebelumnya kita udah install bagian yang ini. Selanjutnya kita aktifkan license-nya dengan mengetikkan perintah ini, ya kan? Teman-teman ketikkan aja SDK Manager -license. Oke, jika sudah kita lanjutkan buat AVD Manager baru sesuai dengan emulator yang tadi kita download atau kita ambil atau kita gunakan. Nah, ini kita copy saja ya, biar cepat. Nah, untuk namanya ini saya beri nama tes AVD atau kita ganti aja ya, AVD 28. Ini terserah teman-teman mau beri nama apa. Ini adalah nama emulatornya nanti yang akan dijalankan. Kemudian selanjutnya adalah
Ini sesuai dengan emulator yang tadi kita download. Kalau teman-teman download di selain ini, misal 30 atau 29 bisa disesuaikan. Jika sudah, kita coba enter aja seperti biasanya. Oke, jika sudah, baru kita cek list AVD-nya yang udah kita buat tadi dengan mengetikkan AVD Manager, list AVD. Oke, enter saja, nanti akan muncul di sini AVD yang barusan kita buat dengan nama AVD underscore 28. Selanjutnya kita masuk ke emulatornya. Ya kan, di sini kalau teman-teman udah sudah konfigurasi sebelumnya, di dalam folder Android ini ada SDK, kemudian ada emulator. Nah, kita masuk ke direktori ini. Teman-teman copy aja di sini, kemudian masukkan ke sini dengan CD, Ctrl V, Enter. Seperti ini, sama aja. Kalau di sini contohnya, di sini saya menggunakan CD percent Android ini, maksudnya sama dengan direktori Android yang kita daftarkan di sistem variabel kita, environment variable. Kalau udah masuk ke sini sama aja, nanti hasilnya masuk ke direktori emulator dari Android kita. Kemudian jalankan emulator dengan mengetikkan perintah ini. Yang pasti ini sesuai dengan AVD yang tadi kita buat. Oke, karena yang kita buat tadi adalah AVD underscore 28 saja. Kita ketikkan saja perintah emulator dash AVD, kemudian AVD underscore berapa? 28. Kita enter aja kalau sudah. Nah, baru dia tunggu prosesnya jalan ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan versi yang lebih baru 30 atau mungkin ada juga di atasnya. Di sini saya menggunakan yang 28 karena menurut saya bisa lebih ringan. Kita tunggu dia terbuka ya. Oke, AVD-nya berhasil dijalankan. Ya, ini teman-teman, jika teman-teman berhasil menjalankan emulator dari Google, nah kita tunggu saja. Ya, ini sudah berhasil. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin menggunakan prosesor AMD seperti saya ini, kalau ketika menjalankan emulator ini terjadi error, teman-teman bisa coba nyalakan atau buka control panel ya, kemudian masuk ke programs ya, masuk ke turns Windows feature on off ini, kemudian enable bagian yang ini ya, Windows Hypervisor Platform. Karena saya sebelumnya juga sudah pernah mencoba dan error karena ya saya cari-cari ternyata masalahnya pada prosesornya. Jadi harus dinyalakan ini untuk AMD ya. Mungkin untuk Intel nggak perlu. Oke. Sekarang kita cek apakah dia terbaca oleh Flutter device-nya. Caranya kita buka CMD yang lain aja. Buka CMD karena yang di sini kita gunakan untuk menjalankan emulator. Kita jalankan CMD yang kedua. Caranya ketikkan saja Flutter device. Nah, sekarang dia terkoneksi 3 device. Yang pertama ini adalah emulator yang kita buat. Kemudian ada Chrome. Chrome ini merupakan atau digunakan untuk Flutter web nantinya, sama juga dengan Edge ini. Ya,
Setelah emulator ini kita jalankan, baru kita bisa buat bikin project Flutter. Mungkin cukup sekian untuk video ini. Di sini saya fokuskan untuk bagaimana cara menginstal emulator dalam komputer kita yang nantinya akan kita hubungkan dengan Flutter.